Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh katakan shalom. Haleluya, saya percaya sepanjang minggu ini kita boleh rasakan segala kebaikan Tuhan, amin. Saja kita boleh bangkit berdiri bersama. Kalau Tuhan boleh lawat ibadah yang satu dan ibadah yang kedua, saya percaya ibadah yang ketiga juga Tuhan pasti akan lawat. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang sama, dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Allah yang besar, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan iman yang bersepakat kami percaya ada kuasa di dalam doa kami, ada kuasa dalam pujian kami, ada kuasa di dalam setiap penyembahan kami. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini, hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memulihkan, dan hadirat-Mu juga yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya ibadah yang ketiga ini hadirat-Mu, ibadah menjadi yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bagimu-lah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan siap menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, imanku berkata, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari yang percaya, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Ku. Kami tidak akan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
punya, aku punya. Jika Engkau yang berjanji dan Engkau sanggup menggenapi, sekalipun saat ini kami tidak melihat dan kami tidak mengerti, tetapi iman kami berkata, kami terima kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari engkau yang percaya, angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Jadilah seturut imanmu siang hari ini. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya. Ya, imani apa yang kau doakan, apa yang kau rindukan. Mari katakan, ku terima sekarang kemenangan. Hai orang-orang yang percaya, angkat tanganmu, katakan, aku punya. Mari katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
menjawab dan sanggup menggenapi setiap janjinya dalam hidupmu. Yesus, hai jiwaku, katakanlah bahwa Dia baik untuk selama-lamanya. Terima janji kemenangannya siang hari ini. Terima janji pemulihannya. Terima janji kesembuhannya. Yesus. Terkadang kita berpikir, aku mau ini Tuhan, aku mau seperti ini. Tetapi Tuhan berkata, aku yang lebih tahu, aku yang lebih mengerti. Dan waktu Tuhanlah yang terbaik bagi setiap kita. Katakan, Tuhan, aku mau berserah, kehendak-Mu lah yang jadi. Jesus, panggil Dia Yesus. Nikmati saat indah bersama Tuhan. Dia memeluk engkau dengan kasih-Nya. Oh, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allah-Mu. Dia berfirman, Dia akan yang memegang teguh tanganmu. Sekali lagi buka tanganmu, angkat tinggi-tinggi, sembah Tuhan.
bangkit berdiri bersama, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin yang gantikan setiap air matamu. Mari yang percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Ku rasakan mari menangis di hadirat Tuhan. Mari dengan iman percayamu katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kesembuhan, kemenangan. Mari katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Sorak-sorai kemenangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Amin. ajaib, Engkau hebat Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi seluruh tempat ini ya Allah. Dengan kehadiran-Mu Tuhan, mulut kami penuh dengan tawa ya Allah. Hati kami Tuhan penuh dengan sukacita. Sebab kemenangan menjadi milik kepunyaan kami pada saat ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang besar Tuhan. Engkau Allah yang membawa kami berjalan untuk kami boleh melihat Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Engkau pada siang hari ini Bapa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu kami terima pada saat ini. Berkat kelimpahan, berkat sukacita, berkat kesembuhan Bapa. Bahkan Tuhan kami akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi atas kehidupan kami, atas keluarga kami, bahkan atas negeri kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Allah. Kami percaya damai sejahtera-Mu mengalir Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi bangsa kami ya Allah. Urabaya Shekaralabatana, Shiralabaya Siralaboya Ralabatana. Indonesia ada di hati dan pikiran-Mu ya Allah. Dan kami percaya juga Tuhan berkat-Mu turun atas pemimpin kami, atas presiden kami, bahkan seluruh jajarannya ya Allah. Roh yang takut akan Tuhan menjadi milik mereka untuk mengambil keputusan yang benar bagi negeri ini. Dan pada saat ini juga Tuhan kami bersepakat bagi Tuhan daerah yang mau mengadakan pilkada Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, diberkatilah Tuhan 270 daerah yang hendak melakukan Tuhan pilkada serentak Bapa. Tuhan kami percaya yang terbaik akan menjadi pilihan-Mu untuk menjadi pemimpin atas daerah-daerah tertentu ya Allah. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi TNI Polri Tuhan yang berjaga-jaga atas negeri ini.
Engkau bekerja atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali, menikmati hadirat-Mu pada saat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa yang merasakan hadirat Tuhan siang hari ini, tepuk tangannya pasti lebih baik lagi buat Tuhan. Coba berikan salam, katakan, buka maskernya, katakan, wow kamu luar biasa hari ini. Sebab kita punya Allah yang luar biasa, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sebab inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Kita tepuk tangan sama-sama yuk. Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran diberikan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Ya, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Sebab inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud baik ujian dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar. Boleh mengangkat tangan kanan, katakan bersama, kamilah bekerja di kebun, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion. Dia datang, dia datang, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion. Siang hari ini kita mau deklarasikan, amin. Boleh angkat dua tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, tiada seperti Jehova. Tiada seperti Jehova, tiada seperti Jehova. Satu suara kita katakan, tiada seperti Jehova, 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 tiada seperti Jehova. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran.
tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan siap, katakan. Yang tunggu lompat. Lebih lagi, katakan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan katakan bersama. Yang tunggu loncat. Bapak Ibu, di sini tidak ada yang lumpuh, tidak ada yang buta, amin. Semua mau melompat buat Tuhan. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau saya hitungan ketiga, kita coba dulu lompat, amin. 1, 2, 3, lompat yuk. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ini tahun pembebasan, pembebasan. Semua tawan. Coba lihat kiri kanannya, katakan. Yang lumpuh, yang buta. Yuk. Yang lumpuh. Siap. Cuma Tuhan saja, katakan. Ini tahun pembebasan. Pembebasan seutuhnya, semua tawanan dilepaskan. Kamu dibebaskan seutuhnya. Coba kasih tahu kiri kanannya, kamu dibebaskan seutuhnya. Orang yang dibebaskan pasti terpancar dari wajahnya. Kalau cemburu berarti belum bebas. Yang katakan sekali lagi, kamu dibebaskan seutuhnya. Ini tahun, sambil tersenyum. Ini tahun. Halo. Yang tersenyum, yo. Yang lompat. Sambil kasih senyuman buat Tuhan, katakan. Ini tahun. Ya. Semua tawanan dilepaskan. yang lumpuh dan yang buta dilompat dan bersoraklah. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi, katakan. Sebab ini jadi seluruh imanmu. Sebab ini tahun pembebasan. Bebas dari belenggu masalah, bebas dari segala belenggu dosa. Berkemenangan, kami sembuh, kami menang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan. Haleluya. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Yang mau setia boleh angkat
Terima kasih Tuhan. Perintah-Mu itu menyukakan hati kami. Tidak ada perintah-Mu yang sulit Tuhan. Kebenaran-Mu itu semua adalah mutlak. Dan waktu kami setia melakukan kebenaran-Mu, ada berkat yang Tuhan curahkan atas hidup kami. Kami mau tetap hidup setia Tuhan melakukan semua kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang taat, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diubah oleh Tuhan. Berikan kami roh yang taat hari ini Tuhan. Roh Kudus mari bekerja di tengah-tengah semua jemaat-Mu pada hari ini. Kami rindu bertemu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Kami rindu mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan butuhkan dari kami. Berbicara di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami buka telinga roh kami lebar-lebar. Kami buka hati kami. Kami buka mata roh kami lebar-lebar hari ini. Untuk kami boleh menerima semuanya. Semuanya yang daripada Tuhan hari ini. Berkati firman-Mu. Berkati kami semuanya, berkati hamba Tuhan. It's not me, bukan aku. Melainkan Kristus yang akan berbicara Tuhan untuk umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Hebat ya. Luar biasa di akhir 2020. Tanggal 22 November masih luar biasa. Sampai 31 Desember masih akan luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang tepuk tangan tadi jadilah seperti imanmu. Pasti berkatnya luar biasa nih sampai akhir 2020. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Tetap kuat karena Allah kita. Allah yang tidak akan pernah berkesudahan kasih setianya dan rahmatnya baru setiap pagi. Covid boleh datang mulai akhir Desember 2019 sampai sekarang masih. Tapi saudara, saya mau katakan Allah kita setia. Amin. Amin. Kemarin ya, kami di ibadah di ibadah pemuda, saya tanya ke mereka, apa yang membuat kalian sedih di tahun 2020? Terus ya, dia kayak sensitif deh sama saya. Nggak tahu kenapa. Kemudian ada yang bilang, banyak sedih loh Bapak Ibu. Jadi anak-anak muda tuh banyak yang sedih. Dan sepertinya banyak yang stres juga. Maksudnya stres, frustrasi, bukan frustasi atau gimana ya, bukan yang seperti yang negatifnya. Cuman nggak bisa diungkapin gitu. Dan mereka bilang, dan saya tanya, saya minta mereka tuliskan kenapa. Makanya anak-anak muda daripada di rumah, mendingan datang di ibadah pemuda. Kenapa? Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu diajarin tentang kebenaran firman Tuhan. Enggak yang lain-lain. Ketimbang nongkrong di AX Giaon, di Tanggul, mending datang dengar firman Tuhan. Diajarin yang benar. Kemudian saya tanya, kenapa sedih? Iya kok nggak bisa nongki-nongki. Bahasa anak muda sekarang, nongki-nongki. Oh iya, makasih Daniel. Tahu ya nongki-nongki ya? Tahu nongki? Bahasa anak milenial, nongkrong. Nggak bisa nongkrong Kak. Bayangin, mereka sedih karena nggak bisa nongkrong. Saya pikir jawabannya akan lebih rohani gitu. Karena banyak orang yang meninggal karena COVID Kak. Berapa banyak jiwa-jiwa yang akhirnya terhilang tanpa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga kita di anak muda pasti beda ya. Beda pasti. Dan ada yang bilang bahwa gak enak lah bebas kemana-mana gitu. Terus saya tanya mereka, pertanyaan yang kedua, apa yang kamu syukuri di tahun 2020? Terus mereka bilang, oh tahun 2020 enak, kenapa sekolahnya online? Karena kalau sekolah online gak perlu mungkin harus ngadepin guru di sekolah,
Kan online. Kita mau ejek-ejek dia juga, mau gimana juga misalnya gitu ya. Misalnya videonya dimatiin terus kita ngapain gitu, bisa. Bersyukur karena kenapa? Karena keluargaku nggak ada yang kena COVID. Bagus sih, cuman maksudnya, waduh terus yang lain gimana gitu. Bapak Ibu, ada banyak hal sebenarnya yang membuat kita stres di tahun 2020. Tapi saya mau katakan kenapa harus ada pertanyaan kedua kemarin saya buat di ibadah youth. Supaya kita menyadari bahwa dalam keadaan yang paling sulit sekalipun dalam hidup kita, dalam keadaan yang paling gelap sekalipun dalam hidup kita, akan selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Nggak ada yang amin. cuman memimpin pujian sama yang doa di depan. Akan selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Gimana aku mau bersyukur di 2020 bisnisku hancur. Nggak ada cuan. Tahu cuan? Bapak Ibu, nggak ada untung di tahun 2020. Semuanya berantakan, rencanaku berantakan di tahun 2020. Gimana mau bersyukur? Gimana mau bersyukur keluargaku semua sakit? Gimana mau bersyukur aku kekurangan ini dan itu di tahun 2020 ini? Covid membuat semuanya nggak enak dan nggak nyaman dalam hidupku. Bapak Ibu, kalau anak-anak muda, semalam saya ajarin untuk tetap melihat apa yang mereka bisa syukur di tahun 2020. Hari ini, hal yang sama juga saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Akan selalu ada hal yang Bapak Ibu bisa syukuri di tengah-tengah keadaan yang paling sulit sekalipun. Bapak Ibu masih bisa teriak sama Tuhan. Itu aja harusnya kita syukurin. Masih bisa nafas sampai hari ini. Bapak Ibu masih ada kan makan 3 kali sehari kan? Syukuri itu. Bapak Ibu mungkin cuannya kurang. Tadinya 10.000 jadi 5.000. Syukuri itu. Atau nggak ada cuan sama sekali, nggak ada untung sama sekali. Tapi masih bisa makan. Syukuri itu. Karena kalau kita adalah orang Kristen yang dewasa, kita akan bisa melihat segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan, bukan dengan kacamata kita. Kalau Kristen anak-anak akan melihat kacamata dengan kacamatanya sendiri gitu. Nggak nyaman dengan apa yang dia rasakan. Aku kayak gini sih, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Maunya dia. Tapi orang Kristen yang dewasa akan bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Sekalipun gelap di depan, dia akan bisa bilang, Tuhan pegang tanganku. At least Tuhan masih pegang tangan saya. Kondisi sekeliling gelap mungkin. Tapi paling tidak, saya masih punya Tuhan yang akan tuntun saya. Amin? Amin? Itu orang Kristen yang punya pengharapan Bapak Ibu. Saya beberapa bulan yang lalu saya bilang jangan pernah habis pengharapan kita. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Tadi nyanyinya di awal kan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Jangan cuma omongan doang. Kalau kita mau bilang bahwa kita punya Tuhan yang besar, ingat bahwa Dia juga sanggup menggenapi semua janji-janjinya. Sekalipun gelap, Dia sanggup menggenapi janji-janjinya. Sekalipun sulit, Dia sanggup menggenapi janji-janjinya. Sekalipun berdarah-darah kita, merangkak-rangkak kita dalam sekarang perjalanan iman kita, dalam kehidupan kita, Dia sanggup, Bapak Ibu, Dia sanggup menggenapi. Amin? Amin? Ada lagu lama saya baru ingat. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka
I don't know kenapa saya harus bicarakan ini. Saya nggak tahu. Tadi di ibadah 1-2 nggak kayak gitu kan ya. Tapi Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan. Samping kiri kananmu nggak tahu, suami istri, anakmu mungkin nggak tahu. Tapi saat ini Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Amin. Sebelum saya masuk firman Tuhan ada lagu Batak yang kalau saya bilang himne dari buku Ende, saya lupa buku Ende nomor berapa, tapi it goes like this. Yesus ngolu ni tondiku hodoha porusaki gok dihona madiriku rodinasa lakaki. Ayat 3-nya boleh nggak Daniel? Gabriel coba. Mana? Ayat 3. Sai surdukon matanganmu asatong hutiopi taku pau Yesus Tuhanku tio pau masai gomos. Kata-kata pertama tadi, Yesus ngolu nih tondiku. Bapak Ibu, siapa yang sekarang yang menghidupkan rohmu kalau bukan Tuhan Yesus? Ini lagu yang sangat sederhana, tapi saya semalam waktu merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya pasang lagu ini dan saya bilang, iya ya Tuhan. Sering sekali kita dalam perjalanan iman kita, ya, nggak semuanya mulus kan. Kalau saya pinjam bahasa istilah pendeta-pendeta atau bahasa buku Ende atau bahasa bahasa Batak ya. Lilu dohita di Parngoluata, kadang-kadang seperti itu. Kita ke gereja, kita masih melakukan semua rutinitas ibadah kita. Tapi kadang hati kita mulai digerogoti dan kehilangan iman percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita perlu terus dengung-dengungkan bahwa Yesus itu adalah kehidupan, sumber kehidupan untuk roh kita. Mulai ngadong Yesus mate do tondita. Apakah sekarang Bapak Ibu yang menjadi ngoluni tondi kita, Yesus atau diri kita? Kita hidup karena apa yang kita mau, yang kita tahu, yang kita sudah alami dalam hidup kita udah biasa. I got this. Bisa, saya bisa kok handle ini Tuhan, cukup. Saya nggak perlu ini, Tuhan nggak perlu bantu saya. Saya bisa nanganin ini. Yang lain aja nanti Tuhan. Kalau saya udah kesulitan, udah mentok, nah baru Tuhan hadir di situ. Apakah kondisi kita seperti itu? Waktu kondisi kita seperti itu, kita sedang membiarkan diri kita menjadi tuan atas kita. Bukan lagi Yesus yang menjadi ngoluni tondita. Sederhana sekali kata-kata itu. Tiop gomos au otuhaku katanya. Kadang kita sebenarnya kalau Tuhan nggak usah diminta, pegang erat tangan kita nggak usah diminta. Karena terkadang saya pernah lihat animasi kita yang lepasin tangan Tuhan. Kita yang lepasin tangan Tuhan. Kita ambil jalan kita sendiri. Bapak Ibu, hari ini saya mau bicara tentang ketaatan. Firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 14. Bisa dibuka, Yohanes 14 ayat 23. Bisa baca sama-sama dengan saya, nanti kita baca setelah ayat 23 dan 24 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus,
jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Tuhan, pegang tanganku, Tuhan aku mengasihimu, jangan pernah tinggalkan aku, kita bilang. Tuhan tuh gak pernah tinggalin kita. Kita yang sering tinggalin dia. Kita yang sering put aside, kesampingkan dengan yang namanya semua kebenaran firman Tuhan. Dan kita go on our own way, kita pergi dengan kemauan kita sendiri. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku. As simple as that, titik, gak ada yang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti menuruti, mentaati firman Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, persoalannya adalah pertanyaan terbesar hari-hari ini. Banyak orang Kristen yang memilih untuk menaati Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan yang mereka suka saja. Yang mereka nggak suka, nggak nyaman bagi diri mereka, itu mereka buang atau mereka diamin. Kita bilang, Tuhan, pegang tanganku, sekarang lagi krismon nih, krisis moneter, Tuhan lagi gak ada duit, pegang tanganku Tuhan. Aku mengasihimu, aku akan melakukan kebenaran firman-Mu. Tapi begitu hidup kita diberkati, kita pikir kita udah jago banget. Kita bisa kontrol, kita bisa handle hidup kita. Udah bisa nih. Pelan-pelan kita lepasin tangan Tuhan. Kita bilang, aku bisa kok sendiri. Dan kita mulai melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, firman Tuhan gak pernah neko-neko, gak pernah sangat sulit untuk dimengerti. Sangat sederhana, sangat sederhana. Dan gak pernah ada udang di balik batu, nggak ada. Firman Tuhan bilang tentang ketaatan sesederhana ini. Kalau kamu sayang, kalau kamu cinta, kalau kamu kasih sama aku, mengasihiku, kau akan turutin firmanku. Kau akan lakukan perintahku. Kalau kamu nggak sayang sama aku, kalau kamu nggak mencintai aku, nggak mengasihi aku, kamu tidak akan melakukan perintahku. Saya kasih perumpamaan ya. Ada seorang anak, dia bilang sama mamanya, sama papanya, aku sayang banget sama mama, sama papa. Ya kan, kalau anak-anak sekarang, sayang mama, sayang papa. Kayak Upin Ipin ya. Sayang mama, sayang papa. Gitu. Tapi begitu si anak ini dia bilang, oh sayang ya sama mama. Nak tolong ambilin ini nak. Ambilin HP mama di kamar. Ah mama ini aku aja, asih aku aja. Jangan mama aja lah yang ngambil. Aku lagi ngerjain ini lagi ngerjain PR. Gak bisa, lagi sibuk. Gimana perasaan Bapak Ibu? Kesel gak? Kesel pasti. Pasti ngomongnya gini. Biasa, ini kan senjata orang tua. Katanya sayang mama, masa disuruh aja gak mau, masa cuma ambil handphone, mama belum suruh cuci piring, mama belum suruh cari duit. Enggak, itu beda. Bapak Ibu, sama. Itu analogi yang sederhana juga dengan tadi Yohanes 14. Katanya sayang sama Tuhan, tapi disuruh ngampunin susah. Katanya sayang sama Tuhan, disuruh bayar perpuluhan, mukanya cemberut kayak
jeruk purut. Katanya sayang sama Tuhan, disuruh doa, baca Alkitab tiap hari, ntar aja lah, bangun pagi susah. Banyak kerjaan di rumah, ntar kalau lagi sempat aja. Katanya sayang sama Tuhan. Disuruh ngasihin saudaranya, ngapain? Lu sayang dulu sama gua. Kamu sayang dulu sama aku, baru aku sayang sama kamu. Swadong kopi pambayanmu nading gatuau. Pola maikon kayak kamu raja, kamu kira kamu siapa? Katanya sayang sama Tuhan, kasih sama Tuhan. Bapak Ibu, orang susah, hari-hari ini orang susah taat sama Tuhan. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, itu karena mereka pikir, orang-orang berpikir bahwa saya tahu lebih baik daripada Tuhan. Tuhan mah khusus untuk ini aja, tentang masalah dosa saya sudah diampuni dan sebagainya. Udah, kayak gitu doang. Kalau masalah aspek lain dalam hidup saya, Tuhan gak usah ikut campur. Saya kan gak perlu harus ini. Yang penting kan saya ke gereja, saya dengar firman Tuhan, saya berdoa, saya menumpahkan air mata. Saya memuji Tuhan dengan semangat. Tapi kemudian kita melakukan firman Tuhan yang kita mau, suka-suka kita aja. Yang kedua, kita susah taat sama Tuhan karena kita nggak mau beda dari orang lain. Kita mau diterima sama orang. Kalau kita lakukan kebenaran firman Tuhan yang ini, nanti saya dijauhin orang. Saya jadi orang yang freak, yang aneh. But you know what? Memang itu konsekuensi kok. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan, you will be despised by this world. Orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan saya yang bilang, kita akan dibenci oleh dunia ini. Karena nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu sangat berbeda dan bertentangan dengan dunia. Dunia bilang, ambil yang bukan punyamu. Dunia bilang, selama ada orang yang gak tahu, hajar aja, bohong aja, curi aja. Saudara tahu bahwa standar kebenaran firman Tuhan itu sangat murni dan luar biasa. Purity, kemurniannya itu standar moralnya luar biasa. Tahu gak saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Gak usah dulu bicara tentang masalah pengampunan. Saudara tahu, kalau di kita perjanjian lama, mata ganti mata. Kalau kita bunuh orang, ya, itu udah dosa. Tapi saudara tahu, Tuhan Yesus bilang, waktu kita membenci saudara kita, itu kita sedang melakukan yang namanya pembunuhan. Semurni itu standar moralnya Tuhan. Artinya, waktu kita benci kepada orang, itu sama sedang kita melakukan yang namanya kita waktu perjanjian lama membunuh orang. Bapak Ibu, ini mungkin hal yang sederhana. Tapi kita sadar gak, ada banyak hal sebenarnya tanpa sadar kita membangun hidup kita di atas ketidaktaatan kepada Tuhan. Hal-hal yang kecil. Oh, saya harus ikut kalau orang lain buat kantor, saya harus ikut. Padahal hati kita udah bilang, jangan. Itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan. Gak apa-apa orang lain buat, buktinya dia aman-aman aja kok. Iya, jangan. Tuhan udah bilang di hati kita jangan, tapi kita tetap lakukan. Kenapa? Karena kalau aku gak lakukan, nanti teman-temanku akan menjauhi aku. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita sering gak taat sama Tuhan? Karena kita pikir Tuhan gak mampu melakukan
sesuai dengan apa yang dia janjikan. We don't trust him enough. Kita rasa percaya kita sama Tuhan itu nggak cukup penuh untuk sampai kita bisa taat sama dia. Oh iya, contoh paling sederhana, Naaman. Raja Naaman, dia sakit. Dan waktu itu, dia diminta, kalau mau sembuh, nyelem, rendam, pokoknya itu deh, yang nyelam rendam ya, salah. Pokoknya basuh dirimu 7 kali. Salah, ini 3 ya. 7 kali katanya. Dia raja, dan itu tuh ini ya, kotor, keruh airnya. Masa raja disuruh kayak gitu? Sama aja misalnya, mohon maaf nih ya, misalnya satu orang pemimpin disuruh di Aek Sigiaon gitu. Bolak-balik misalnya ini, membasuh dirinya di sana 7 kali loh. Kalau cuman disuruh 1 kali aja, waktu orang gak ada kali ya bisa gitu. Tapi kan waktu ketiga kali tiba-tiba orang lewat kan malu. Gak masuk akal. Tapi waktu dia melakukannya, setelah 7 kali dia taat, sempurna ketaatannya. Bapak Ibu, dia apa? Sembuhkan. Karena dia tahu, kalau dia ikutin itu, maka ada mukjizat dalam hidup. Kadang kita karena kita pikir, Tuhan, iya nggak ya, gitu. Akhirnya kita susah untuk taat, karena kita pikir bahwa Tuhan nggak bisa lakukan sesuai yang dia firmankan. Bapak Ibu, seberapa besar level kepercayaan kita, tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan, maka sebesar itu ketaatanmu akan terlihat kepada Tuhan. Oh iya, Bapak Ibu, anak-anak yang kalau taat atau melakukan sesuatu karena takut nanti dipukul, karena takut nanti dihukum. Itu masih tingkat anak-anak tuh ketaatannya. Karena ketaatan itu orang bisa taat, alasannya ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu, taat karena takut. Beda takut, kalau kita takut sama Tuhan, taat itu karena kita hormat, kita hormat honoring itu ya, menghormati Tuhan, itu beda. Ini takut karena nanti takut dipukul, takut dihukum, itu tingkat anak-anak. Kalau zaman dulu, budak itu takut banget sama tuannya. Kenapa? Karena kalau dia tidak melakukan tugasnya, budak mana bisa bangun. Budak harus bangun lebih pagi daripada tuannya. Masa dia sama bangun sama tuannya? Dia takut dan dia harus bangun lebih pagi mengerjakan semua kerjaannya. Kalau dia tidak mengerjakan pekerjaannya, dia tidak akan dikasih makan dan dia akan dipukulin. Jadi dia mengerjakan semua tugasnya karena takut. Itu slave mentality. Itu mental budak. Yang kedua, ada orang yang taat karena mereka wajib melakukan itu. Karena kalau mereka tidak melakukan itu, maka haknya hampir sama dengan yang tadi. Tapi ini beda, karena ada kewajiban. Bukan karena takut yang gimana ya, tapi karena kewajiban. Bapak Ibu harus taat kan sama atasan di kantor ya. Iya kan? Iya enggak? Kalau anak buahnya enggak taat sama ini, kamu kesini ya, bapak aja deh gitu. Itu mah anak buah yang minta dikasih SP kan gitu ya. Iya kan? Tapi anak buah harus taat dengan kondisi yang seperti itu karena apa? Karena kalau dia tidak taat, dipecat. Di dalam militer, dunia angkatan, belajar tentang ketaatan itu, tanya aja orang-orang militer. Itu baru keren. Karena ketaatan itu nggak bagi orang-orang yang angkatan bersenjata itu nggak ada. Aduh, nggak. Bapak Ibu, kalau orang-orang militer apa aja kata komandannya, ya udah hantam katanya hantam, hajar katanya hajar, nyungsep di lumpur juga ya nyungsep di lumpur gitu. Nggak ada kotor Pak, nggak ada gitu.
Wajib, karena kalau enggak dihukum. Tapi ada ketaatan yang ketiga, Bapak Ibu. Ini biasanya orang-orang dewasa yang harusnya sudah mengerti, yaitu taat karena sadar dan karena kasih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sederhananya seperti ini. Kalau Bapak Ibu ini ya, lampu merah. Kalau Bapak Ibu ada lampu merah naik motor atau naik mobil, Bapak Ibu berhenti, tapi karena ada Bapak polisi di depan, artinya Bapak Ibu taat karena takut. Tapi nggak ada pun polisi di depan, Bapak Ibu tetap berhenti pada waktu lampu merah. Orang udah maju gitu, apalagi di sini simpang sini, mana peduli. Yang penting gue mau cepat, saya mau cepat. Woi, udah maju, walaupun nggak ada mobil yang lewat nih. Orang Tarutungan gitu ya, saya nggak orang Tarutungan, semua. Tapi di Jakarta lebih teratur sih kayaknya. Maksudnya mengenai mentaati lampu merah gitu. Kok di sini kan kosong gitu. Lampunya merah tapi kan kosong. Hajar aja. Kalau Bapak Ibu walaupun di depanmu kosong, tapi kau masih tetap berhenti karena lampu merah, itu namanya. Karena kau sadar bahwa kalau saya menerobos lampu merah, walaupun tidak ada mobil yang lewat di depan saya, satu, saya melanggar hukum. Yang kedua, siapa tahu ada mobil yang tiba-tiba muncul, saya bisa habis kena, bisa tabrakan. Nyadar gitu bahwa enggak, saya harus tunggu. Ada nggak ada polisi, ada nggak ada mobil lewat, tunggu lampu merah sampai hijau baru jalan. Itu ketaatan dengan penuh kesadaran. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menaati firman-Ku. Susah bagi kita untuk taat karena kita kurang mengasihi Tuhan. Sesederhana itu, kamu enak aja ya Melva bilang aku kurang mengasihi Tuhan. Aku kurang apa coba? Seluruh hidupku kuberikan kepada Tuhan. Drama banget saya ya. Tuhan bilang datang tepat waktu ke gereja, saya datang. Tuhan bilang ikut doa, saya datang. 25 Desember, Paskah semuanya, ke upacara kekristenan, saya datengin Melva. Tapi waktu Tuhan bilang, ampuni saudaramu, hacem betul aja. Tuhan gak tahu sih sakit banget Tuhan. Sakitnya tuh di situ. Sakit Tuhan. Maksud Tuhan apa? Tuhan tahu gak yang saya rasain? Iya, aku tahu anakku, tapi ampuni dia. Kita simpen sakit hati kita bertahun-tahun. Kita pegang, padahal Tuhan udah bilang, ampuni, ampuni, ampuni. Bapak Ibu, kita susah mengampuni, kita susah taat, karena kita pikir kita lebih tahu dari Tuhan. Yang jadi tuan atas diri kita itu kita, bukan Tuhan. Udahlah Tuhan, susah kali, harus nunggu, harus berdoa dulu, harus ini, hajar aja. Ini yang terbaik Tuhan, ini yang ku tahu. Kita lakukan maunya kita. Padahal Tuhan udah bilang, no, tunggu, gak kayak gitu jalannya, kayak gini. Tapi kita gak mau taat. Bapak Ibu, sebenarnya gini, ketaatan di dalam Yehezkiel, di kitab Yehezkiel dikatakan bahwa Tuhan itu sudah kasih roh yang taat kepada kita. Hati yang murni Tuhan udah kasih. Masalahnya adalah kita perlu mengusahakan. Makanya ada firman Tuhan bilang di dalam kitab Filipi, kerjakan keselamatanmu. Artinya you cultivate your salvation. Kita mengusahakan, kita kerjakan keselamatan kita melalui apa? Salah satunya melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib, iya. Dan ingat, kita selamat bukan karena perbuatan kita, itu betul banget.
Itu gak bisa ditawar karena Yesus. Tapi ingat, kita punya kewajiban untuk mengikuti dan hidup sesuai dengan kebenaran Dia. Amin. Amin. Bapak Ibu tahu gak? Ujian terbesar untuk iman Kristen itu adalah ketaatan. Bapak Ibu nyadar gak? Bahwa tugas yang pertama, perintah yang pertama Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Itu apa? Ada yang tahu? Please help me, ada yang tahu? Apa? Hah? Bapak Ibu, yang ingat berita tentang jangan makan buah dari pohon? Itu tes ketaatan pertama loh. Tes ketaatan pertama. Dan Adam dan Hawa tidak taat sejak dari awal kitab Kejadian, baca deh. Bapak Ibu, Yesus itu adalah teladan utama mengenai ketaatan yang sempurna kepada Tuhan. Kenapa orang Kristen tadi susah taat? Tadi saya udah bilang bahwa kadang kita ngerasa bahwa kita tahu, kita pikir kita lebih tahu dari Tuhan. Kita pikir bahwa Tuhan gak akan sanggup lakukan seperti apa yang dia janjikan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita pikir bahwa Tuhan, saya lebih ngerti nih dengan semua pengalaman dan sebagainya. Saya lebih ngerti dan saya yang jadi Tuhan atas hidup saya, bukan Tuhan lagi. Bapak Ibu, ini masalah di dalam kehidupan kita, perjalanan iman kita. Kenapa? Karena akhirnya waktu kita nggak taat, susah untuk Tuhan bisa mencurahkan berkat sesuai dengan yang Dia janjikan. Berkat Tuhan baru tiap hari, oh iya. Rahmat Tuhan baru tiap hari, iya. Tapi it takes obedience. Butuh ketaatan untuk saudara bisa menerima semua janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Maaf, ini adalah firman yang merupakan makanan untuk orang-orang dewasa. Makanan yang keras untuk kita semua. Kenapa? Karena udah saatnya Bapak Ibu. Udah gak zamannya lagi orang Kristen jadi tedeng aling-aling. Saya taat sama Tuhan kalau saya mau aja, kalau saya suka aja. Ponakan saya hanya mau makan yang dia mau aja. Dia maunya donat, dia maunya es krim, dia maunya semua yang dia mau gitu. Kalau dia disuruh makan sayur, karena kita tahu sayur itu baik untuk dia gak bakalan mau. Males, kenapa? Gak enak kalau makan sayur. Bapak Ibu pikir bahwa sama kadang kita juga seperti itu sama firman Tuhan. Kalau mau ngampuni gak enak, kalau misalnya berdoa boleh lah. Memuji Tuhan, mengucap syukur boleh lah. Tapi mengampuni, aduh. Kasih donasi 10.000, 20.000 boleh lah. Bayar perpuluhan, aduh. Tunggulah dulu. Kita pilih-pilih mana yang kita mau taat, mana yang enggak. Hello, come on. Tuhan butuhnya ketaatan yang 100%. Tuhan gak butuh ketaatan yang setengah-setengah. Karena ketaatan yang setengah sama dengan ketidaktaatan. Oh iya, betul. Bapak Ibu, dua aspek tentang ketaatan. Yang pertama, ketaatan itu enggak setengah-setengah. Yang kedua, ketaatan itu segera. No, ketaatan itu tidak menunda, ketaatan itu segera. Oh nanti Tuhan tahun depan ya, tunggu gajiku sekitar 5 juta, baru aku bayar perpuluhan sama Tuhan. No. Detik di mana kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di situ harusnya kita taat. Kalau kita mau tunggu itu sama aja dengan ketidaktaatan, percayalah. Bapak Ibu, misalnya nih, sederhananya Bapak Ibu bilang, nak cuci piring sekarang ya. Tapi dia baru cuci 1 jam kemudian. Menurut Bapak Ibu, dia anak yang taat atau bukan?
Enggak, karena kita mintanya sekarang, bukan 1 jam kemudian. Sama, Tuhan juga kalau kita bilang kita mau taat, kita taat segera. Enggak tunggu, enggak tedeng aling-aling. Enggak ada. Taat sama Tuhan, fully atau tidak sama sekali. Taat sama Tuhan, segera. Enggak ada kata-kata nanti. Amin Bapak Ibu. Amin. Wah. Kenapa kita harus taat sama Tuhan? Kenapa sih? Merepotkan diri harus taat sama Tuhan. Karena gini, gak ada yang lain Bapak Ibu, cara menyenangkan Tuhan selain dengan ketaatan. Tapi kan pujian penyembahan menyenangkan di hadapan Tuhan. You know what? Your worship, penyembahan Bapak Ibu. Saya belajar waktu di Prophetic, saya belajar waktu saya masih di dalam tim pujian penyembahan. Bapak Ibu, penyembahan yang paling tinggi dari hidup kekristenan itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Jangan bilang kita adalah seorang worshiper, jangan bilang kita adalah seorang penyembah Tuhan, tapi kita hidup semau-maunya kita. Jangan bilang kita adalah seorang penyembah Tuhan, walaupun Bapak Ibu masuk di dalam tim pujian penyembahan, di dalam tim musik atau dalam tim pelayanan, tim doa, whatever it is, you name it. Sebutkan saja, jangan bilang seperti itu kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena penyembahan tertinggi itu ketaatan. Iman saudara, iman percaya saudara, kasih saudara kepada Tuhan itu berbanding lurus dengan ketaatanmu kepada Tuhan. Contoh yang paling sederhana, yang paling nyata itu adalah Abraham dan Nuh. Kita bicara Abraham aja deh. Bapak Ibu, Abraham itu mempersembahkan Ishak sebagai korban. Bukan masalah korbannya, tapi ketaatan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Karena Tuhan minta Ishak. Waktu Abraham taat dan Abraham bilang, di dalam kitab Ibrani 11 nanti baca di rumah. Abraham bilang gini, karena Abraham berpikir Tuhan yang besar itu mampu melakukan lebih dari apapun juga. Kalau Tuhan yang mampu melakukan memberi Ishak, maka Tuhan juga sanggup kasih gantinya. Itu iman gila loh, saya bilang. Ekstrim. Kenapa saya bilang ekstrim? Bapak Ibu tahu nggak faktanya? Ishak itu ditunggu-tunggu 20 tahunan lebih Bapak Ibu. Sarah itu udah nggak mungkin ngandung lagi. Abraham juga. Bukan Abraham maksudnya nggak bisa ngandung lagi. Tapi nggak bisa lagi untuk mereka bisa punya anak lagi, nggak mungkin gitu. Dan kemudian Tuhan berikan Ishak dengan mukjizat. Tapi akhirnya Tuhan minta Ishak. Kan gak masuk akal ya. Dan Abraham kasih Ishak. Bapak Ibu, kadang tuh ketaatan dibutuhkan dari kita dan kelihatannya gak masuk akal. Oh iya, gak masuk akal. Waktu Bapak Ibu taat kepada Tuhan, sering sekali Bapak Ibu akan berdiri sendiri di tengah dan orang lain mencaci maki Bapak Ibu. Sering sekali kita harus diminta taat sama Tuhan. Waktu kondisi sepertinya kok susah, gak enak nih, gak mungkin lah masa taat sama Tuhan dengan kondisi kayak gini. Bapak Ibu, taat sama Tuhan mana ada syaratnya harus kondisinya harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, gak ada. Kalau kita pun harus rugi, Abraham harus rugi. Karena kenapa? Secara manusia Abraham rugi. Kan udah dijanjiin akan punya keturunan. Lah harapannya cuma Ishak, tapi harus diberikan Ishak jadi korban persembahan. Lah mau dari mana lagi? Tapi Abraham gak pandang untung ruginya waktu naatin Tuhan. Karena dia tahu Allah yang dia sembah itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, lebih dari apa yang dia pikirkan dan dia bayangkan.
Saya berharap Bapak Ibu mengaminkannya dalam hati Bapak Ibu walaupun tidak dengan mulut Bapak Ibu sekalian. Saya harus sampaikan ini. Kenapa? Karena kita perlu hancurkan dan bongkar semua hal-hal yang membuat selama ini kita gak bisa taat sama Tuhan. Di zaman ini kita perlu jadi generasi yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Di zaman ini, zaman akhir ini, kebenaran firman Tuhan perlu tegak berdiri. Tidak bisa dicampur adukan, tidak bisa dikompromikan. Kalau Bapak Ibu mau jadi orang benar 100%. Bapak Ibu gak bisa berdiri di atas dua dunia, pakai dua kaki. Satu di sebelah dengan dunia, satu di sebelah dengan Tuhan. No. Gak bisa, gak kayak gitu. Gak bisa. Kalau mau ikut Tuhan sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Lakukan firman Tuhan, lakukan dengan sepenuhnya, jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Karena waktu kita taat kepada Tuhan dengan sepenuhnya, maka di situ Tuhan tersenyum melihat kita dan Dia bilang, ini baru keren. Dan waktu kita taat sama Tuhan, Bapak Ibu tahu nggak? Menit, sebenarnya Tuhan, Bapak Ibu kira Tuhan butuh Ishak dipersembahkan? Enggak. Karena menit Abraham mau bunuh Ishak, menit, detik itu juga Tuhan kasih gantinya. Domba. Saya mau katakan, waktu kita taat, gak usah mikir, nanti kayak mana ini Tuhan, nanti kayak mana. Oh nanti kalau aku lakukan ini nanti kayak gini yang terjadi Tuhan. Oh nanti Tuhan kalau aku gak bohong nih, kalau aku gak tipu-tipu dikit, nanti cuannya dikit Tuhan. Kalau aku gak tipu-tipu dikit nanti aku gak bisa nutupin untuk bayar ini, bayar itu. Harus tipu-tipu dikit supaya bisa dapat banyak nih Tuhan. No. You know what? Prinsip ini saya tadi gak bilang di kebaktian 1, kebaktian 2. Makanya selalu beda sih di setiap kebaktian. Gini, gak usah pikirkan result, hasil dari ketaatanmu, itu urusannya Tuhan. Tugas kita, kewajiban kita itu taat. Tuhan butuhnya kita taat. Kalau kita sudah taat, urusan hasil dari ketaatan kita bukan lagi kita, Tuhan. Waktu saudara bayar perpuluhan dan saudara pikir Tuhan kalau aku bayar perpuluhan ya repot. Kalau gajiku cuma 3 juta, anakku 3, bayar cicilan rumah, bayar cicilan motor, belum lagi ini dan itu, bayar BPJS, bayar ini, bayar itu. Wah sisanya tinggal sedikit, harus dikurangi 300.000 untuk bayar perpuluhan. Ya lumayan kan Tuhan beli susu anak, lumayan kan Tuhan untuk nambah-nambah bayar cicilan. Waktu Bapak Ibu punya reasoning seperti itu, punya alasan seperti itu, udah deh. Bapak Ibu sedang bilang, Tuhan aku tahu, lebih tahu dari Tuhan. Aku tahu lebih baik, aku yang harus atur ini. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setia melakukan kebenaran, nggak usah mikir nanti kayak mana hidupku harus ini, harus itu. Nggak usah. Bukan saya bilang, oh ya berarti tutup mata. Enggak, gini loh, prinsip kebenaran firman Tuhan kan nggak bisa ditawar-tawar. Ya Melva bisa bilang, Melva masih single. Saya, Bapak Ibu harus belajar untuk bayar perpuluhan walaupun saya harus membiayai hidup adik-adik saya. Adik-adik saya kuliah bukan 1, 2, 3, enggak. 6. Yang 1 udah setengah selesai kuliahnya waktu itu. Yang full saya harus support bukan hanya biaya kuliah, biaya hidup, dan yang lain-lain. 5 full. Gak usah bicara bahwa ya kan kamu masih single. No, we are on the same page. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, saya mengerti, I heart you. Saya tahu, saya ngerti kondisi Bapak Ibu. Tapi gini ya, kalau Bapak Ibu mungkin cuma punya 2 anak, 3 anak, saya harus support 5. Tapi saya mau katakan bahwa saya hanya belajar taat dan sisanya saya berikan sama Tuhan.
Hasilnya itu semuanya, bagaimana nanti ini, bagaimana itu saya kasih sama Tuhan. Bapak Ibu sampai dengan hari ini, saya kasih tahu ini karena saya lakukan. Saya tidak akan kasih tahu sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya bohong. Tapi karena saya sudah hidupi, saya ada di dalamnya. Sampai dengan hari ini, sejak saya SMA sampai dengan hari ini Bapak Ibu, saya tidak pernah tidak membayar perpuluhan. Dan bukan hanya itu, ya, saya bahkan itu sebagai orang tua, karena saya harus jadi orang tua untuk adik-adik saya harus mengajarkan itu kepada mereka. Tidak hanya tentang prinsip perpuluhan, saya ajari adik-adik saya tentang bagaimana kita memberi dari hasil pertama dari seluruh penghasilan kita. Bapak Ibu, saya ajari adik-adik saya yang udah selesai kuliah, dapat kerja. Saya bilang semua penghasilan pertama kasih sama Tuhan. Gaji dia waktu itu cukup besar. Sekitar 6 juta. Sorry, ini bukan mau ini ya, enggak. Dia baru lulus, dia dapat kerjaan di Jakarta 6 juta. Saya bilang, kasih semua sama Tuhan. Tapi kok gimana? Aku kan baru kerja, aku harus bayar kos dan bayar makan, minimal itu dan transport. Gimana dong? Dia mau taat. Dia bilang, oke Kak, aku mau. Tapi gini deh, pinjem duit kakak dulu ya. Untuk nanti bayar uang kos bulan ini sama uang makan. Bapak Ibu, saya bilang, enggak usah minjem, kakak kasih. Untuk uang kos sama uang makan. Kenapa? Saya lihat dia mau taat. Dan tidak hanya itu, tiap bulan bayar perpuluhan ya. Sampai dengan hari ini, ya, mereka membayar perpuluhan. Kecuali ada satu adik saya cowok, dia memang agak sedikit berbeda, tapi ya, saya mengasihi dia. Tapi yang lain mereka taat bayar perpuluhan. Sampai dengan hari ini. Bapak Ibu tahu yang kuliah, adik saya yang kuliah, itu misalnya ya, saya kasih 1 juta. 100.000 udah pasti dia akan sisihkan untuk perpuluhan. Nggak ditawar-tawar. Nggak ada. Apapun berkat yang mereka terima, saya sudah ajarin mereka sejak awal. Sejak mereka kuliah, satu persatu, sejak mereka kuliah, saya udah kasih tahu, bayar perpuluhan, bayar perpuluhan, bayar perpuluhan. Saya masih punya waktu ya, Tok? Sedikit ya, boleh ya? Maaf ya. Karena kelihatannya mereka semua serius, nggak ada yang ngantuk kayaknya. Ada sih yang ngantuk, cuman nggak apa-apa. Roh saudara mendengarkan ini. Bapak Ibu, karena kenapa? Karena saya sudah melihat, saya menyaksikan Tuhan bekerja luar biasa atas hidup kami. Kami nggak mewah, kami nggak kaya, sampai hari ini pun kami tidak kaya. Tapi Tuhan pelihara hidup kami tanpa kedua orang tua, tanpa ada harta satupun, nggak ada harta Bapak Ibu. Saya ditinggalkan oleh kedua orang tua saya hanya dengan 1 motor yang belum selesai cicilannya. Nggak ada yang lain yang ditinggalkan ke kami. Kalaupun misalnya ada uang pensiun mama saya, karena mama saya guru, kecil sekali. Cuman 1,2 juta, untuk apa? Cukup ya untuk apa? Untuk makan aja nggak cukup. Nggak cukup lah. Boro-boro uang kuliah, uang sekolah, mau beli baju. Masa iya mulai dari mereka SD sampai kuliah bajunya sama? Enggak kan? Iya nggak? Tapi gini, sejak saya lahir baru, saya sudah diajarin oleh pendeta, oleh pemimpin rohani saya untuk bayar perpuluhan sejak SMA. Itu sih terserah Bapak Ibu, ada orang, tunggu kerja dulu bayar perpuluhan, terserah. Tapi prinsipnya adalah ketaatan. Bapak Ibu, sampai dengan hari ini Tuhan tidak pernah berutang sama saya. Waktu saya baru pulang sekolah, saya baru kerja, saya juga belajar untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Gampang? Enggak. Karena waktu saya baru pulang sekolah, saya harus berhadapan dengan tanggung jawab. Karena saya pulang sekolah, ibu saya udah gak ada lagi, bapak saya udah duluan pergi meninggalkan kami. Dan saya harus berhadapan dengan tanggung jawab ini. Saya harus bisa bagi-bagi semua. Tapi saudara tahu gak? Saya gak mau tawar-tawar. Tuhan, kemarin kan ibu saya masih hidup, saya bisa bayar perpuluhan lah. Sekarang udah gak lagi dua-duanya, ya Tuhan ngerti lah ya, you know lah Tuhan. Gitu.
No, nggak kayak gitu. Tapi tahu nggak, karena sampai sekarang saya belajar untuk taat terus bayar perpuluhan. Serius, bisa dicek. Enggak sih, nggak perlu dicek juga. Karena kenapa? Saya bisa sampai sekarang bayar perpuluhan. Kenapa? Karena saya sudah mulai sejak awal. Bayar perpuluhan mulai dari hal yang kecil. Bapak Ibu, firman Tuhan bilang lakukan hal-hal yang kecil dulu kan, maka akan dipercayakan hal-hal besar. Amin. Bayar perpuluhan mulai dari 200.000 dulu. Baru nanti bisa bayar perpuluhan sampai 5 juta, 10 juta, 40 juta. Itu gak akan berat lagi. Percaya sama saya? Enggak sih, percaya sama Tuhan. Gini, ketaatan akan gampang kita lakukan kalau kita mulai dari hal-hal kecil. Taati Tuhan dari hal-hal kecil dulu, gak usah yang heboh dan sebagainya. Oh Tuhan kirimkan aku ke Afrika. Kalau Tuhan mau aku ke Afrika, aku taat Tuhan. Disuruh ngampunin aja susah. No, taat sama Tuhan, enak gak enak? Taat sama Tuhan. Kecil, besar, start from little things. Mulai dari hal kecil Bapak Ibu. Dan ingat, ketaatan yang saya bicarakan hari ini mulai dari seluruh aspek dalam kehidupan kita. Gak hanya tentang kebenaran firman Tuhan, seluruh aspek kehidupan kita. Karena Tuhan lihat kita gak hanya taat sama Dia, taat sama pemimpin kita siapapun dia. Taat kepada orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua. Apa saja perintah Tuhan terkait dengan seluruh aspek kehidupan kita, taati itu. Dan yang selanjutnya, do it consistently. Taat sama Tuhan, jangan tahun ini taat, tahun depan enggak. Hari ini taat, besok enggak. Jangan kayak gitu. Saya taat sama Tuhan sudah sejak saya SMA sampai dengan hari ini. Ketaatan kepada Tuhan itu enggak muncul, padahal yang besar itu enggak muncul tiba-tiba. Saya mau katakan Bapak Ibu, kenapa Nuh bisa begitu luar biasa taat sama Tuhan, membangun bahtera di atas gunung. Sebenarnya Nuh sudah membangun ketaatannya kepada Tuhan jauh sebelum dia membangun bahtera itu. Nuh sudah membangun ketaatannya kepada Tuhan mulai dari hal yang kecil sampai akhirnya Tuhan bilang untuk sesuatu yang lebih besar Nuh bisa taat dengan luar biasa. Ketaatan Nuh, ketaatan Abraham itu muncul bukan pada waktu hal-hal yang besar yang saudara baca. Itu jauh sebelum itu mereka sudah taat kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan bilang, Melva mau bisa, gaji kamu berapa? Oh kamu bisa, kamu ngomong begini-begini. Jangan lihat saya sekarang. Lihat apa yang saya sudah bangun sejak saya SMA. Anak-anak muda, saya mau bilang kepada kalian semua. Kalau hidup kalian mau diberkati oleh Tuhan, kalau kalian mau melihat pekerjaan Tuhan luar biasa dalam hidup kalian, apapun itu mau berkat jasmani, berkat rohani, apapun itu, mulai dari sekarang bangun hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan tanpa kompromi. Saya pernah pertama kali kerja Bapak Ibu, disuruh bohong. Kalau saya bohong, sebenarnya bukan bohong. Saya bilang sama bos kami harus memperpanjang kontrak satu rumah. Kemudian saya bilang, bos saya tuh bule, orang Bosnia. Itu pertama kali saya kerja. Dan saya bilang, saya tawar aja ya, kita mau extend, kita mau perpanjang tapi saya tawar. Kan kita ada budget, udahlah gak apa-apa. Tapi kalau kamu mau usahain, kamu bisa usahain. Ya bisa. Tapi saya usahain dulu ya, kalaupun gak bisa, gak apa-apa Melva, kita masih punya budget. Saya datangin yang punya rumah, dan saya bilang, Pak bisa turun ya? Saya minta turun 2 juta kalau gak salah. 2 juta atau berapa lah gitu, saya lupa. 5 juta kah? Atau saya lupa. Tapi kemudian dia bilang, alah ibu gak usah turun lah. Saya baru-baru pertama kerja loh itu, gak usah turun, nanti tenang aja. Ada yang kita kasih sama ibu. Hah? Enggak apa, mending bapak turunin aja.
Ah, nggak bisa gitu Bu, udahlah nggak apa-apa. Ibu kayak nggak butuh uang aja. Ya saya butuh uang sih Pak, tapi ya nggak usah deh Pak gitu. Kalau saya mau nggak usah turun, mungkin 3 juta, 4 juta, 5 juta saya bisa dapetin. Tapi saya nggak mau, karena saya sudah bangun hidup saya di atas kebenaran firman Tuhan sejak saya masih sangat muda. Dan sampai dengan hari ini, saya paling benci dengan yang namanya dusta. Saya bukan manusia yang sempurna. Saya selalu berusaha untuk saya nggak dusta, nggak bohong sama orang. Saya masih terus berusaha. Hal kecil, betul. Bapak Ibu, nggak ada bohong yang putih ya, nggak ada. Bohong untuk kebaikan nggak ada. Bohong ya bohong, dosa ya dosa. Saya sudah belajar dari sejak muda untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah sempurna? No, enggak, jauh dari sempurna. Saya masih gagal, masih. Tapi hati saya tujukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena ketaatan hanya butuh hati yang mau. Amin. Amin. Dan sampai hari ini, Bapak Ibu, adik saya semuanya sudah selesai kuliah, tinggal satu lagi. Tapi itu juga tinggal ngambil profesi. Kami tidak pernah berutang. Bukan berarti utang salah, enggak. Cuman maksudnya dengan kondisi kami pada waktu itu. Kami tidak pernah minta-minta sama orang. Kami nggak pernah buat susah atau ngeluh ke sini sana. Aduh berat begini, enggak ada. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan kesetiaan yang luar biasa atas hidup kami. Semuanya dimulai dari benih ketaatan. Hidupmu mau diberkati, taat kepada Tuhan. Hidupmu mau dipulihkan, mari taat, bangun ketaatanmu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Biarlah Tuhan yang menjadi center dari kehidupan kita, pusat dari kehidupan kita Bapak Ibu. Bukan diri kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus is the center of my life. Jesus is the center
Amin. Amin Tuhan, amin. Speak to us God. Speak to us God. Kalau berbicara di hati kami saat ini Tuhan. Amin. Amin, 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 amin. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about. Semua tentang Engkau. Semua tentang Engkau Tuhan, dari hati kami sampai ke surga-Mu Tuhan. Haleluya. Semuanya tentang Tuhan. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, seruan hati kami Tuhan. Jesus, jadilah pusat dari seluruh kehidupan kami. Jadilah pusat dari seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you God. It's all about you Lord. Semuanya tentang Tuhan. Semuanya tentang Engkau. Jangan lagi kami yang menjadi Tuhan atas kami, tapi Kristus yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Yes God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa pada saat ini. Engkaulah Tuhan yang menuntun semua jalan-jalan kami. Amin. Tuhan, kalau kami melepaskan tangan Tuhan, raih tangan kami kembali Tuhan. Tarik kami kepadamu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kalau kami dengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan kami berdoa berikan kami hati yang taat untuk melakukannya. Tuhan, taruhkan roh yang taat di hati kami saat ini. Tuhan, kami berdoa saat ini semua benteng-benteng yang dibangun di atas pemikiran dan pengetahuan manusia, hari ini kami runtuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua hal-hal, semua pemahaman yang salah tentang ketaatan, hari ini apapun benteng-benteng yang menghalangi kami untuk taat kepada Tuhan, hari ini kami katakan runtuh dalam nama Yesus, hancur hari ini dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus. Biar hari ini Tuhan kami diberikan roh yang baru, roh yang taat, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang suci Tuhan. Untuk kami boleh taat karena kami mengasihi Tuhan, taat karena kami percaya sepenuhnya kepadamu, taat karena kami tahu Allah kami sanggup melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami bayangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBT Rutong Kota dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite dan online pada hari ini. Selesai ibadah ini, kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persembahan persepuluhan, diakonia, dan persembahan yang lainnya sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja dan dapat juga ditransfer melalui bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini akan juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini masuk pukul 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua 9.30 WIB, dan ibadah ketiga 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBT Rutong Kota dan di radio komunitas GBT Rutong Kota gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Buka kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidup kita mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan persembahan tetap dijaga dengan jaga jarak. Sampai ketemu minggu depan.